Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Setelah kemarin di bab 1 kita mempelajari peformatan teks mulai dari teks tebal, miring, garis bawah, ganti baris, dan garis horizontal. Selanjutnya kita akan masuk di bab 2. Pada bab 2 kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan tag HTML. Di antara yang pertama adalah tag huruf P untuk mendefinisikan paragraf, kemudian font, table, form, input, select, option, A, IMG, UL, OL, dan LI. Ini adalah poin-poin penting yang akan kita lalui di bab 2 ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah membuat paragraf pada HTML. Untuk membuat paragraf pada HTML kita memerlukan tag P ini ya. Tag P digunakan untuk membuat paragraf dalam sebuah halaman web. Paragraf terdiri dari 3 tipe yaitu rata kiri, tengah, kanan, dan justify. Ini adalah 3 poin penting dalam struktur paragraf ya. Ada yang posisi di rata kiri, tengah, kanan, dan justify. Nanti kita akan pelajari keempat tipe paragraf ini ya. Kemudian kalian buka text editor yang kalian pakai ya. Ini saya seperti biasa menggunakan SPCK editor. Kemudian saya ingin membuat satu file lagi untuk materi kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membuat sebuah paragraf ya. Nah, paragraf di sini ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada tipe kiri, ada juga di tengah, kanan, dan justify ya. Sebentar. Oke, setelah itu kita akan bahas paragraf tipe pertama ya, yaitu adalah paragraf bertipe rata kiri ya. Sebentar kita ketik. Nah, di sini ada huruf P di dalam satu tag HTML. Di sini untuk mendefinisikan paragraf ya. Misalnya kita masukkan satu kalimat yaitu teks ini berada di bagian kiri halaman. Setelah itu coba kita lihat hasilnya di web browser. Nah, ini adalah paragraf bertipe rata kiri ya, atau istilahnya adalah posisi left. Sebentar.
kita lupa satu atribut. Oke, ulang. Di sini sebenarnya di poin pertama ini ada satu atribut ya teman-teman, untuk mendefinisikan paragraf berada di posisi kiri. Nah, untuk atributnya di sini adalah align. Align ini dimaksudkan untuk posisi ya. Posisinya kita setting menjadi left atau kiri. Coba kita lihat di browser. Nah, ini sebenarnya masih sama sih. Ya nggak apalah. Oke, yang kedua adalah tipe paragraf di tengah ya, atau center. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ketikkan huruf P spasi align sama dengan tanda petik 2, di dalamnya kita ketik center untuk mendefinisikan posisi teksnya berada di tengah ya. Nah, setelah mengetikkan kode seperti ini, kita coba lihat browser. Nah, ini adalah teks paragraf posisi di tengah halaman web browser ya. Kemudian ada satu lagi paragraf bertipe rata kanan ya. Sebenarnya bukan rata sih, apa ya? Posisinya rata kanan di web browser ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah beberapa paragraf yang memiliki posisi yang berbeda ya teman-teman. Di sini ada left. Ini fungsinya untuk paragraf. Posisi ada di kiri halaman web. Kemudian ada center. Ini untuk memposisikan teks yang kita tulis tadi di tengah. Ada juga right untuk mendefinisikan teksnya ada di bagian kanan halaman web browser. Nah, yang terakhir ini adalah paragraf bertipe justify ya. Nah, sedikit penjelasan. Justify ini adalah sebuah posisi di halaman sebentar. Singkatnya, justify ini adalah posisi netral ya. Maksudnya adalah ketika suatu teks atau apapun itu disetel atau dikasih atribut align sama dengan justify, maka dia akan kurus sama dengan batas tepi halaman. Jadi dia tidak terpengaruh posisi ya, entah itu kiri, tengah, kanan. Jadi dia tidak di posisi itu, tapi menyesuaikan halaman pada setiap perangkat ya. Misalnya jika dia vertikal, dia akan mengikuti posisi vertikal.
Kalau horizontal dia akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita coba ketikkan di sini paragraf bertipe justify. Oke, setelah itu kita coba. Nah, di sini terlihat sekali ya teman-teman perbedaan dari keempat teks ini yang sudah kita ketik pada baris kode yang tadi ya, ada left, center, right, justify. Perbedaannya ya nampak sekali ya dalam hal posisi. Yang pertama ini adalah left atau posisi paragraf di kiri ya. Ada juga center untuk posisi yang ada di tengah. Kemudian right untuk posisi bagian kanan. Nah, yang terakhir ini adalah paragraf bertipe justify. Artinya jika suatu teks atau elemen disisipi posisi istilahnya posisi atau apalah itu disisipi justify, maka dia akan mengikuti ukuran setiap perangkat HP, PC atau yang lain. Paragraf ini bertipe justify, artinya jika suatu teks atau elemen disisipi justify, maka dia akan mengikuti ukuran setiap perangkat atau responsif. Singkatnya seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan mendatang kita akan kembali membahas poin kedua ya, yaitu tentang tag font. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu atau tidak asing lagi dengan tag yang satu ini. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang tentunya. Selamat malam dan terima kasih.